Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Cahyana. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang sekilas apa itu GCG. GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau disingkat dengan FCGI tahun 2001 mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Mengacu kepada definisi, GCG diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja sama secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, ada transparansi atau transparency, yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi peran dan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengawasan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, kemandirian atau independensi, kemandirian pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa bantuan, kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas. Baiklah, selanjutnya GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau Code of Conduct. Pedoman perilaku merupakan bagian dari pelaksanaan GCG, berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari oleh seluruh karyawan perusahaan sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Mengingat lingkungan bisnis yang sangat dinamis, maka perlu dikaji pedoman perilaku secara berkesinambungan dalam rangka mendapatkan standar kerja yang terbaik bagi perusahaan. Etika usaha merupakan standar perilaku yang diharapkan dari perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, pemegang saham, media, pesaing, dan masyarakat sekitar. Untuk menjamin kelangsungan usaha dan keberhasilan sebagai sebuah perusahaan yang kompetitif, perusahaan seharusnya bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang etis dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkomitmen penuh terhadap standar etika dan pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku, memahami dan mendukung pengembangan masyarakat setempat dengan menerapkan prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mengembangkan, dan mendukung pelestarian lingkungan di wilayah operasi. Tujuan penerapan GCG, perseroan menerapkan prinsip tata kelola yang baik bertujuan untuk menjamin tercapainya hasil yang optimal, meliputi ada 7. Yang pertama, meningkatnya kinerja perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional perseroan, serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan. Kedua, meningkatnya corporate value melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi resiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan investor. Yang keempat, tercapainya stakeholder satisfaction akibat peningkatan corporate value dan dividen perseroan. 5. Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ perseroan. Keenam, meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan kepada pemegang saham dengan tepat memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. 7. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan, dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dasar hukum GCG. Prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Strategi GCG agar mencapai tujuan perusahaan ada 6. Yang pertama, sistem perlindungan hak pemegang saham. Yang kedua, visi misi dan rencana strategis yang jelas. Yang ketiga, kembangkan keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan. Yang keempat, sistem akuntansi dan manajemen information system yang menjamin transparansi. Yang kelima, manajemen pengendalian resiko, kepatutan aturan dan sistem audit yang andal. Yang keenam, sistem pengukuran kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menganalisis gambar yang akan saya tampilkan. Terdapat sebuah kapal dan banyak terdapat hewan dan beberapa manusia yang mengalami kebocoran kapal akibat ulah dari seekor burung. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kapal tersebut diumpamakan sebagai sebuah perusahaan dan memiliki banyak karyawan. Di dalam sebuah perusahaan banyak terjadi ancaman atau hambatan yang tidak diinginkan. Pada gambar tersebut, burung yang merusak kapal tersebut diibaratkan sebagai ancaman sebuah perusahaan karena bisa membahayakan dan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Karena tidak adanya kekompakan dalam sebuah perusahaan yang dimana seharusnya para bawahan dan pemilik perusahaan bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Karena jika tidak adanya kekompakan dan kerjasama antara bawahan dan atasan, maka perusahaan bisa saja mengalami kebangkrutan dan merugikan banyak orang. Maka dari itu, kekompakan bawahan dan atasan perlu dilakukan agar visi dan misi. Jika itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya, saya meminta kepada teman-teman untuk membantu saya dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.